puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, oh yes. Haleluya. Kakak yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah saat ini, kakak yakin dan percaya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan senangkan hatinya. Adik-adik semua siapkan hatimu, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan lagu pujian, haleluya. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik kita akan berdoa. Nanti adik-adik ikutin Om Sam akan berdoa. Yuk adik-adik, kita akan berdoa. Kita akan mulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pagi hari ini, kami semua boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi, sucikan, kuduskan kami semua, agar kami boleh layak beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyenangkan hatinya. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria.
hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik sekolah minggu semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Adik sekolah minggu semua berdiri, kita akan nyanyikan lagu pujian kita lagi, semua pakai gerakan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih memuji memuliakan nama Tuhan. Kita ganti lagu pujian kita, Oh Sukacitaku. Haleluya. Sukacitaku, pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Kita ulangi lagi. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan
Adik-adik semua siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita masih menaikkan lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Surahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nanti Kak Omi bawa dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik, mari kita semua berdoa saat pagi hari ini. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin Kak Omi berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Berkati, urapi guru kami yang akan menceritakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Adik-adik silakan buka Alkitabnya. Kita akan buka Alkitab kita yang terambil dari Kitab Tesalonika. Kitab Tesalonika, kita akan baca Kitab Tesalonika pasal yang kelima di ayat yang ke-16 sampai 18. Kakak akan bacakan buat kita semua. Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak siapa penulis Kitab Tesalonika? Penulis Kitab Tesalonika adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus itu siapa? Rasul Paulus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang baik hati. Dia adalah
seorang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan mengutus atau Tuhan mempercayakan Rasul Paulus untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan di jemaat kota Tesalonika. Nah, Rasul Paulus mengajarkan firman Tuhan di jemaat Tesalonika bukan saja hanya untuk orang tua, akan tetapi firman Tuhan juga berlaku buat anak-anak, termasuk anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini. Nah, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Adik-adik sekolah minggu, apakah hari ini adik-adik sudah bersukacita? Atau apakah adik-adik sekolah minggu bangun pagi langsung marah-marah, mukanya cemberut, atau sudahkah bersukacita? Firman Tuhan berkata, firman Tuhan yang menyapa kita adik-adik sekolah minggu pada saat pagi hari ini, bersukacitalah senantiasa. Nah, terus selanjutnya dikatakan di sana, tetaplah berdoa. Adik-adik sekolah minggu, apa itu berdoa? Berdoa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Adik-adik sekolah minggu harus rajin berdoa. Bangun pagi berdoa, makan berdoa, pergi ke sekolah harus berdoa. Kenapa? Kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berdoa? Apakah manfaat dari berdoa? Nah, ketika kita berdoa berarti di saat itu jugalah Tuhan mengetahui bahwa kita sedang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang selalu menolong kita di sekolah minggu. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus tahu bahwa di dalam Tuhanlah kita mendapat keselamatan. Hanya bersama Tuhanlah kita mendapatkan apapun yang kita mau. Apapun yang tidak mungkin bagi kita, mungkin saja bagi Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang sanggup memberikan itu semua bagi kita. Ketika kita berdoa, maka Tuhan pun akan campur tangan di dalam kehidupan adik-adik semua. Apapun yang tidak mungkin, semua mungkin bagi Tuhan. Firman Tuhan selanjutnya berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Allah bagi kita. Mengucap syukur. Mengucap syukur berarti menerima kenyataan. Mengucap syukur adalah rasa berterima kasih kepada Tuhan. Rasa syukur kita kepada Tuhan. Apakah adik sekolah minggu pada saat pagi hari ini sudah mengucap syukur? Harus. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Keberadaan kita hingga pada saat ini adik-adik, kita boleh ada hingga pada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba adik-adik hitung, mulai dari bangun pagi, coba hitung berapa kali adik-adik menghirup udara. Coba hitung berapa kali adik-adik bernafas, pasti tidak bisa. Nah, dari situlah kita mengetahui betapa ajaibnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh ada hingga pada saat ini kalau bukan Tuhanlah yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh sebab itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, kakak punya satu cerita. Ada 2 orang anak laki-laki namanya Jonah sama Joni. Nah, hampir mirip ya, Jonah sama Joni. Nah, Jonah ini dia adalah seorang dari anak Tuhan. Dia adalah anak dari seorang yang diberkati oleh Tuhan. Dia adalah seorang dari anak yang kaya raya. Nah, orang tuanya itu memiliki orang tuanya ini bekerja di perusahaan yang besar. Jadi orang tuanya ini, pokoknya orang tuanya sangat kaya begitu. Setiap hari
si Jonah ini dia pergi ke sekolah, dia selalu diantar pakai mobil. Nah, dia selalu didampingi oleh pembantunya. Setiap hari, pokoknya setiap hari dia selalu didampingi oleh pembantunya kemanapun dia berada. Dia selalu didampingi oleh pembantunya ini. Pokoknya orang tuanya tidak pernah mengurus dia. Yang mengurus dia adalah pembantunya. Dia mau ke sekolah, dia mau tidur, dia mau makan, dia selalu bersama-sama dengan pembantunya. Akan tetapi dia memiliki segalanya. Nah, sedangkan si Joni adalah anak dari keluarga yang sederhana. Joni adalah anak dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya hanya bekerja sebagai petani. Nah, setiap ke sekolah, setiap pagi Joni diantar sama orang tuanya. Beda sama Jonah. Jonah diantar sama pembantu, Joni diantar sama orang tuanya pakai motor. Nah, setiap hari Joni berangkat ke sekolah diantar sama papanya naik motor. Nah, Joni ini sama Jonah, kebetulan mereka memiliki tanggal lahir yang bedanya cuma 1 hari. Nah, suatu saat Jonah berulang tahun. Nah, orang tuanya memberi pesan kepada pembantunya, kita harus merayakan hari ulang tahun Jonah, katanya. Nah, tiba saatnya hari ulang tahun Jonah, mereka merayakannya dengan sangat meriah. Jonah ini dia mengundang seluruh teman-temannya, semua dari sekolahnya dia mengundang seluruh teman-temannya, karena dia tahu, orang tuanya tahu bahwa mereka sanggup memberi makan semua teman-temannya. Nah, ketika dia berulang tahun, akan tetapi orang tuanya tidak ada bersama-sama dia. Kenapa? Karena orang tuanya lebih sibuk mengurus pekerjaannya di perusahaannya. Kedua orang tuanya lebih sibuk bekerja daripada anaknya Jonah. Nah, ketika dia berulang tahun, apa yang terjadi adik-adik? Ketika di hari ulang tahunnya, orang tuanya tidak ada bersama-sama dia. Padahal sebelum-sebelumnya orang tuanya telah berjanji kepada dia, kita akan merayakan ulang tahunmu begitu. Tapi di ulang tahunnya orang tuanya tidak ada bersama-sama dia. Oleh sebab itu dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia sangat sedih karena orang tuanya tidak ada bersama-sama dia. Nah, kemudian hari yang selanjutnya itu adalah hari ulang tahunnya Joni. Nah, dia ini adalah anak yang sangat sederhana. Nah, orang tuanya bilang, "Nak, Papa sama Mama gak bisa mengundang teman-temanmu semua dari sekolah, karena Mama sama Papa tidak sanggup memberi makan mereka semua. Jadi kita undang teman-teman sekelas aja," katanya. Ya udah, diundang satu kelas, cuman satu kelas doang. Nah, ketika di hari ulang tahunnya Joni, dia sangat merasa bahagia, adik-adik. Dia sangat merasa bahagia karena orang tuanya, semua keluarganya ikut merayakan hari ulang tahunnya dia. Oleh sebab itu dia sangat bersyukur. Makanya dia mengingat ketika hari ulang tahunnya Jonah, dia tidak bersama-sama dengan orang tuanya. Padahal dia memiliki segalanya. Dia banyak mendapat kado ulang tahun dari orang tuanya, tas baru, sepatu baru, bahkan handphone. Nah, sedangkan si Joni, dia tidak mendapatkan itu semua, tetapi dia sangat berbahagia bersama dengan keluarga dan orang tuanya. Oleh sebab itu, adik-adik, bersyukurlah apa yang adik-adik punya saat ini. Joni sangat bersyukur karena biarpun dia tidak memiliki semua yang dimiliki oleh Jonah, tapi keluarganya itulah harta yang terbesar di dalam hidupnya. Oleh sebab itu dia bersyukur kepada Tuhan memberikan keluarga yang sangat menyayangi dia. Nah, dari cerita ini kita belajar untuk selalu bersyukur. Apapun yang kita miliki, bukan itulah yang menjadi patokan untuk kita selalu berbahagia, untuk selalu bersuka cita.
tapi bersyukurlah kepada Tuhan akan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan adik-adik semua. Bagaimanapun keadaan kita, di dalam keadaan susah, di dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, tetap bersukacita, berdoa, dan selalu mengucap syukur. Sama juga seperti Raja Daud. Raja Daud, dia sangat bersukacita datang ke rumah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan Raja Daud juga sering berdoa minta pertolongan kepada Tuhan, dan dia juga selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, marilah untuk selalu bersukacita, jangan selalu bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Selalu berdoa buat keluarga, berdoa buat orang tuamu supaya orang tuamu tetap sehat, supaya orang tuamu dapat memberikan apa yang adik-adik butuhkan di sekolah, dan bersyukur akan apa yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, oleh sebab itu adik-adik, marilah tanamkan firman Tuhan di dalam hati adik-adik semua. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang menyapa kita saat pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita, guru-guru sekolah minggu akan naik, dan kita juga akan menyanyikan lagu pujian untuk menutup ibadah kita saat ini. Haleluya. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Di sekolah minggu kita akan mengakhiri ibadah kita, semua lipat tangan, kita akan berdoa nanti. Ikuti Om Dion akan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Ikuti Om Dion berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini anak-anak sekolah minggu kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya semua kami guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.